Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Milani Eka akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Bentuk komitmen UNESA sebagai kampus bersih narkoba, SMCC UNESA adakan pelatihan Satgas Anti Narkoba. Siap kirim mahasiswa magang ke Jepang, UNESA tanda tangani MOU kerjasama Goes to Japan dengan Liana Segrusco Ltd. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim pimpin upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kemendikbudristek secara hybrid. Salah satunya turut dilantik Profesor Dr. Nur Hasan MKes selaku Rektor Universitas Negeri Surabaya periode 2022 hingga 2026. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim BA MBA, melantik 13 pimpinan baru di lingkungan Kemendikbudristek Republik Indonesia. Upacara pelantikan pejabat baru yang dilaksanakan pada 30 Juni 2022 ini ditayangkan secara eksklusif melalui kanal YouTube Kemendikbud RI. Upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kemendikbudristek dimulai dari pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia dan Menteri tentang pengangkatan pejabat tinggi media dan pratama. Usai pengambilan sumpah atau janji jabatan oleh rohaniwan, dilanjutkan penandatanganan berita acara yang berlangsung khidmat. Ibu dan Bapak yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, di tengah situasi pandemi yang penuh tantangan dan keterbatasan, kita terus menghadirkan inovasi untuk mentransformasi sistem pendidikan Indonesia. Sehingga sampai hari ini kita telah meluncurkan 21 episode Merdeka Belajar yang menyentuh semua jenjang pendidikan. Transformasi pada sistem pendidikan untuk mengakselerasi peningkatan kualitas pembelajaran adalah tujuan besar dari kebijakan Merdeka Belajar. Semua inisiatif yang kita lakukan harus berdasarkan pada upaya pemenuhan kebutuhan peserta didik akan pendidikan yang bermutu dan relevan. Melalui 21 episode Merdeka Belajar, Kemendikbudristek berharap kolaborasi antara pimpinan daerah dan pusat mampu mewujudkan sistem pendidikan yang dinamis, memetakan mutu pendidikan, serta pemerataan akses berkualitas ke semua peserta didik di Indonesia, guna mewujudkan misi utama kurikulum Merdeka Belajar, yaitu akselerasi mutu pendidikan. Tim Liputan KC Media melaporkan. Komitmen UNESA sebagai kampus bersih narkoba atau kampus bersinar terus ditingkatkan. Salah satunya melalui kegiatan Satuan Mitigasi Krisis Center atau SMCC, yakni pelatihan Satgas Anti Narkoba yang dilaksanakan pada 27 Juni 2022 lalu. Kegiatan dilaksanakan di Auditorium Lantai 11 Gedung Rektorat UNESA, mengangkat tema Sivitas Akademika UNESA Bersatu Melawan Narkoba, dengan tujuan bahwa seluruh sivitas mulai dari mahasiswa hingga dosen, bersatu padu memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di sekitar kampus UNESA. Pada pelatihan Satgas Anti Narkoba ini, para peserta berkesempatan melihat langsung beberapa jenis narkoba guna antisipasi penyalahgunaan. Kemudian peserta belajar mengenali ciri-ciri pengguna narkoba sehingga dapat mendeteksi sejak dini. Setelah melihat langsung, maka peserta diharapkan dapat mengambil langkah terbaik sesuai prosedur yang berlaku. Perwakilan Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Timur, Eka Teguh SH, dan Muhammad Latif Hermanto SHMH, selaku pemateri dalam kegiatan ini menyampaikan bahaya yang timbul dari penyalahgunaan narkoba, serta langkah konkret BNNP Jawa Timur dalam memerangi peredaran gelap narkoba di masyarakat, khususnya di dunia pendidikan.
Ketua SMCC UNESA, Dr. Diana Ramasari SPSI MSI mengatakan bahwa pembentukan Satgas Anti Narkoba ini sebagai langkah nyata UNESA memberantas peredaran gelap narkoba di lingkungan kampus dan mewujudkan komitmen UNESA sebagai kampus bersinar bersih narkoba. Kegiatan diakhiri dengan pemberian cenderamata oleh Ketua SMCC UNESA kepada narasumber dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Zulfaili Yahya melaporkan. Badan Eksekutif Mahasiswa UNESA gelar seminar nasional membahas strategi dan kontribusi pemerintahan Jokowi menghadapi gejolak politik dunia. Selain menjadi wujud komitmen sebagai organisasi kemahasiswaan dalam memberikan pengetahuan pertahanan dan politik global, kegiatan ini juga menjadi dukungan terhadap langkah Presiden Jokowi mengunjungi negara konflik di Ukraina dalam misi perdamaian dunia. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dalam misi perdamaian dunia beberapa waktu yang lalu menarik perhatian berbagai kalangan. Salah satunya organisasi kemahasiswaan BEM UNESA yang mengadakan seminar nasional dengan tujuan mengetahui praktik politik bebas aktif dan ketidakberpihakan Indonesia pada kubu manapun yang dianut sejak lama. Bertempat di auditorium lantai 11 Gedung Rektorat UNESA, kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengetahui politik bebas aktif yang menjadi kekuatan Indonesia dalam berdiplomasi. Mauli Fikar Esos Emsos, Direktur Utama Intra Publik selaku pemateri menyampaikan bahwa setiap kebijakan pasti berpihak. Mahasiswa dituntut mempunyai peran besar dalam melakukan advokasi dan pendampingan terhadap masyarakat. Antusiasme peserta dalam menanggapi materi seminar tampak dalam sejumlah pertanyaan yang diajukan. Salah satunya terkait pertahanan nasional Indonesia dan kegiatan diplomasi Indonesia dengan berbagai negara. Menanggapi hal tersebut, Mauli Fikar menyampaikan bahwa meski Indonesia bukan termasuk negara konflik, tetapi sangat penting bagi Indonesia untuk tetap menjalankan diplomasi misi perdamaian agar hubungan dengan berbagai negara tetap terjalin dengan baik. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Tambang Waskito melaporkan. Aktualisasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. UNESA kerap lakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Kali ini penandatanganan MOU kerjasama program Goes to Japan antara UNESA dengan Liana Segrusco Ltd membuka kesempatan bagi mahasiswa yang ingin menjalani program MBKM di negeri Sakura, Jepang. Program Goes to Japan yang digagas oleh Liana Segrusco Ltd ini dapat menjadi penghubung dunia industri di Jepang dengan UNESA. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa magang maupun tenaga kontrak. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang pertemuan lantai 9 Gedung Rektorat UNESA ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UNESA, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Vokasi UNESA, Dr. Warju SPD STMT, dan Kaprodi Selingkuh Vokasi UNESA, serta turut hadir pakar pendidikan dari UPI Bandung, Profesor Aceh Suryadi MSc PhD, dan konsultan Liana Segrusco Ltd, Muhammad Teguh Setiabasa beserta tim. Ya, ini memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengimplementasikan MBKM gitu ya. Di antaranya mereka nanti bisa magang selama 1 tahun. Nah, kami akan memfasilitasi dalam hal akademik, yakni kami fasilitasi 20
kami akui, 20 SKS kami akui untuk magangnya dan 20 SKS itu untuk KKN. Utamanya adalah proyek independen nanti. Luar biasa ini mahasiswa pulang nanti bawa 40 SKS, bawa pengalaman industri di sana dan bawa ini. Mereka di sana dibayar, Mas. Melalui kerjasama ini, program vokasi UNESA membuka secara lebar kesempatan bagi mahasiswanya yang berminat untuk mendaftarkan diri. Banyak manfaat yang akan diperoleh dari kerjasama ini. Salah satunya, mahasiswa dapat merasakan pengalaman magang di luar negeri. Selain itu, bagi mereka yang ingin kembali bekerja di Jepang, kemampuan mereka telah terasa sesuai kebutuhan dunia industri di negara samurai tersebut. Sampai sekarang sih sudah ada 25-an mahasiswa yang telah mendaftar untuk program magang di Jepang selama setahun. Kemudian prodi-prodi yang lain sudah mulai bergerak. Kabar terbaru dari Sarjana Terapan Tata Boga juga menyiapkan diri, sudah ada 10 orang yang mendaftar. Semoga nanti prodi yang lain termasuk di Sarjana Terapan Teknik Sipil bisa banyak juga yang tertarik, karena construction juga menjadi salah satu ya prioritas untuk lapangan pekerjaan di sana yang bisa dibuka. Kami akan fokus 6 bulan ke depan untuk pelatihan bahasa Jepang, sehingga nanti pada tahun 2023 anak-anak kami dari program vokasi bisa langsung berangkat mengikuti program magang di Jepang setahun. Tujuan daripada program intensif ini adalah sebetulnya lebih akan mempermudah mereka untuk bisa bekerja lagi di Jepang. Ya, dia bisa kembali lagi ke Jepang. Karena salah satu program intensif ini sebetulnya bagian daripada pelatihan di saat dia mau bekerja di Jepang. Dengan setahun ini dia bisa akan memperlancar bahasa Jepangnya, kemudian juga praktek kerjanya seperti apa, jenis pekerjaannya, akan mempermudah buat mereka. Selain MOU dengan Liana Segrus, di tahun 2021 lalu, program vokasi UNESA telah bekerja sama dengan Moldec 3D dari Taiwan. Kerjasama ini berisi program pelatihan dan sertifikasi kompetensi dosen vokasi dalam rangka mempelajari injection molding. Adanya kerjasama semacam ini merupakan salah satu langkah UNESA untuk menghasilkan lulusan berstandar internasional. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Tambang Waskito melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya Mileneka, tetap sehat dan sampai jumpa.